Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abida Vita Diani Hutagalung dengan NIM 0601232026, jurusan Ilmu Perpustakaan STAMUK 2023. Di sini saya akan membahas materi tentang good governance. Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang bertujuan membangun sistem yang baik, efisien, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam konteks ini, good governance mencakup beberapa unsur. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, supremasi hukum. Menjunjung tinggi aturan hukum dan memastikan penerapannya secara adil dan konsisten. Yang ketiga, transparansi. Membuka akses informasi dan memastikan proses pengambilan keputusan dapat dipahami oleh semua pihak. Yang keempat, stakeholder. Berorientasi pada konsensus melibatkan berbagai pihak terkait stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, kesejahteraan. Memastikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Yang keenam, efektivitas dan efisien. Mencakup hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang tersedia secara efisien. Yang ketujuh, akuntabilitas. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Sejarah good governance di Indonesia sejak era reformasi. Indonesia berkomitmen menerapkan good governance untuk mengatasi berbagai permasalahan. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang bersih atau meminimalisir praktik korupsi dan nepotisme. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif mengoptimalkan pelayanan publik. Menciptakan birokrasi yang transparan atau memastikan proses pengambilan keputusan dapat dipahami oleh publik. Membangun birokrasi yang melayani masyarakat yang berfokus pada kepentingan warga negara. Mewujudkan birokrasi akuntabel atau bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Implementasi good governance di Indonesia. Implementasi good governance memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Beberapa contoh penerapannya di Indonesia: yang pertama, meningkatkan transparansi, dengan kata lain menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dan kebijakan. Yang kedua, reformasi birokrasi atau meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Yang ketiga, partisipasi politik yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan masih perlu diatasi agar good governance dapat terwujud sepenuhnya. Good governance memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat memiliki hak suara yang sama dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi aktif masyarakat membantu memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan banyak orang. Yang kedua, tegaknya hukum atau rule of law. Prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan dengan adil dan dipatuhi secara utuh. Kepatuhan terhadap hukum adalah dasar bagi good governance. Yang ketiga, transparansi. Prinsip yang memproses pelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Transparansi membantu mengurangi risiko korupsi dan memperkuat akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas. Pemerintah atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Yang kelima, keadilan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara. Keadilan harus menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi. Good governance memerlukan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Ini berarti mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dan yang ketujuh, hukum dan ketertiban. Prinsip ini menegakkan
Pentingnya menjalankan tindakan sesuai dengan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Prinsip transparansi seringkali berjalan dengan baik. Ketika proses pengembangan dan informasi dapat diakses secara bebas, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Namun, perlu diingatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan negara tertentu. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan good governance. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya good governance melalui pendidikan dan kampanye. Yang kedua, penguatan lembaga pengawas. Memperkuat peran lembaga pengawas untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas para pemimpin. Yang keempat, partisipasi aktif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dan jawaban dari hasil UAS saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.